Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Lagi viral soal lagu Republik Fufu Fafa yang diluncurkan oleh grup band Slank, diapresiasi oleh Roy Suryo. Jangan-jangan nih lagu Republik Fufu Fafa ini pesanan Roy Suryo ya, jangan-jangan. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, saya lupa tanggal dan bulannya, gerombolan Roy Panci ini akan mengadakan demo besar-besaran untuk menggaungkan mazurkan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan jangan-jangan juga nih lagunya Republik Fufu Fafa yang diluncurkan oleh Slank ini akan mereka pakai sebagai jingle mereka pada saat mengumpulkan massa ya, demo menggaungkan mazurkan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jangan-jangan teman-teman ya. Nah, yang menariknya lagi ya, lagu Republik Fufu Fafa yang diluncurkan oleh grup band Slank ini yang diapresiasi oleh Roy Suryo itu mendapat tanggapan monohok dari Imam Besar FPI ya, Rizik Syihab. Rizik Syihab semprot grup band Slank yang katanya Roy Suryo sudah kembali ke jalan yang benar ini. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ya, dengan video singkat ini, saya ingin memberikan dukungan dan apresiasi terhadap grup band legendaris Slank yang pada saat peringatan ulang tahunnya ke-42 kemarin, pada saat 26 Desember 2025, membuat satu lagu yang sangat bagus dengan judul Republik Fufu Fafa. Ya, di lagu yang diciptakan oleh Bimo Setiawan atau Bim Bim ini, ya, terdapat kata-kata sakau puasa, sakau narkoba, sakau berjudi, dan kita tahu semua 99,9% Fufu Fafa itu siapa, ya. Dan kita tahu semua 99,9 sekian persen grup Slank itu mantan sakau. Memasuki tahun 2026 ini, mari kita lakukan gerakan bersama-sama akal waras untuk maksulkan Fufu Fafa. Grup band anak-anak muda tuh, apa tuh namanya tuh dulu? Slank. Bikin lagu, dia hajar FPI, dia hajar sampai apa dia bilang? Apa tuh ada kelompok takbir Allahu Akbar, perilakunya barbar. Ada lagunya saudara. Dia bikin lagu dan dia nyanyikan takbir Allahu Akbar, perilaku barbar. Takbir Allahu Akbar, perilaku barbar. Sekarang ngarang lagu Republik Fufu Fafa. Kacau. Baru bangun tidur, belek masih banyak. Yang dulu pada ngejilat presiden, saudara, sekarang pakai Yohanu nyerang presiden. Ya nih presiden bersalah kemarin kemana? Betul. Saya udah nggak percaya sama orang-orang seperti ini, saya nggak percaya ya, Pak. Sama Bib, saya juga nggak percaya. Kali ini saya dukung ya Habib Syihab ya. Saya dukung. Resolusi tahun 2026 adalah memakzulkan Gibran yang seorang wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia, yang sebenarnya dia tidak punya ijazah SMA, tidak pernah lulus SMA, baik dari dalam dan luar negeri. Dan ini semua dituliskan pada buku ini, ya. Oleh karena itu buku ini menjadi bagian sejarah Indonesia dan partisipasi publik untuk menguliti, untuk menjadikan identitas, terutama riwayat pendidikan pejabat publik itu harus terbuka bagi rakyat. Terima kasih. Merdeka. Horak. Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya, tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes. Salah Gibran ini dengan mereka tuh apa? Salah Gibran ini dengan mereka itu apa? Ayo, apa teman-teman? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Ya kan? Ini kekalahan yang
memaksakan diri untuk menang gitu loh. Tapi kenapa sih harus memilih somasi, Mas Umam? Ini kan mungkin suara-suara dari masyarakat aja, suara-suara dari netizen. Saya pikir sangat berbeda. Polanya begitu terlihat ya. Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan juga pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuine dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial. Dan ini kalau kita cermati, memang prosesnya dan juga karakternya cenderung terkoordinasi dan juga berulang. Nah, oleh karena itu kita mencermati ini, disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak tadi reputasi juga ruang demokrasi. Jadi sangat karena mengganggu sekali proses itu dan juga mengambil sikap diam. Oke, jadi Pak SBY ini merasa sangat terganggu sekali, Mas Umam. Terganggu SBY. Iya, terganggu karena kekhawatiran kalau misal kemudian diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran, tentu itu sangat tidak mendidik. Maka pembiaran kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan presiden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal. Nah, ini yang kemudian proses pembelaan ini betul-betul dalam konteks di satu sisi memang ada aspek reputasi, bicara kehormatan, tetapi juga ada ruang pendidikan politik yang juga harus dilakukan. Bahwa di dalam konteks ini kebebasan berekspresi tetap memiliki koridor yang kemudian memiliki fatsun yang clear di dalam berdemokrasi, kemudian dalam konteks penegakan hukum, dan kemudian harus ada patokan yang dijadikan sebagai ruang dalam kita berekspresi di situ. Itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau masih Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah, Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden, karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip jasa fotokopi, kalau disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR lalu dibawa ke pengadilan di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang Berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta kemudian atau bukti yang saya bisa bertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kejaksaan, fakta kalau saya bicara. punya. Nah, setelah video kita kali ini silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Itulah segini informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.